Halo semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sosiologi yang berkaitan dengan kebudayaan. Oke. Untuk itu, kalian juga perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kebudayaan. Lalu diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari kebudayaan. Untuk mengetahui itu semua, untuk mencapai itu semua, maka saya sudah menyiapkan peta konsep dari kebudayaan. Peta konsep ini akan membantu kita dalam memahami materi kali ini. Yang pertama adalah karakteristik, bahwa kebudayaan itu memiliki karakteristik milik bersama, hasil belajar, lalu berdasarkan lambang. Lalu juga memiliki sifat, yaitu sifatnya itu adalah universal, stabil, dinamis, dan menentukan kehidupan. Lalu dari karakteristik dan sifat, kita juga harus mengetahui tentang 7 unsur dari kebudayaan. Yang pertama religi, bahasa, peralatan dan perlengkapan hidup, kesenian, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan. Nah, kalau kita bahas tentang kebudayaan itu tadi, kita juga perlu yang mengenal yang namanya definisi kebudayaan. Nah, dari beberapa tokoh yang mengutarakan tentang definisi kebudayaan, saya mengambil ada 5 tokoh. Yang pertama Melville mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah superorganik. Lalu Ralph Linton mengatakan bahwa kebudayaan itu pengetahuan, sikap, atau pora peliraku. Lalu Shalom Sumarjan mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan karya, cipta, dan rasa. Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari manusia. Nah, E.B. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan. Nah, itu yang perlu kalian tahu tentang definisi dari kebudayaan. Nah, kebudayaan kita juga patut tahu asal-usul dari kata kebudayaan atau yang dikenal etimologinya. Nah, pertama, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang dikenal dengan budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Lalu yang kedua dari bahasa Belanda, kultur. Lalu bahasa Inggris, culture. Jadi kultur dan culture. Nah, lucu juga sih sebutannya ya, tapi sama aja pengertiannya. Lalu kedua kata itu berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah, atau yang dikenal dengan bertani. Nah, dengan demikian, culture, kultur, artinya segala daya upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ini secara universal seperti itu. Nah, kita bisa melihat kebudayaan menurut wujudnya. Yang pertama, kebudayaan abstrak. Kebudayaan abstrak itu kayak apa sih? Nah, kebudayaan abstrak itu seperti ide, gagasan, nilai, cita-cita, dan sebagainya. Kalian bisa sebutkan namanya. Yang sifatnya tidak bisa dilukiskan atau dibentukkan. Nah, itu namanya abstrak. Kebudayaan abstrak inilah yang dinamakan wujud ideal kebudayaan atau yang disebut dengan sistem budaya. Dalam lingkaran konsentris atau kerangka kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan yang bersifat konkret. Kebudayaan sifat konkret ini seperti perilaku, bahasa, materi,
dan sebagainya. Seperti dari gambar di bawah ini, kalian bisa lihat tuh, yang konkret itu seperti apa. Tari-tari, ya, hasil karya tari, lalu pencak silat. Lalu ada juga tuh yang kita lihat tuh ada budaya Betawi itu masuk di situ juga seperti kue atau roti buaya yang kita sering dengar. Roti buaya ini kalau dibawa untuk hantaran pada pernikahan masyarakat Betawi. Lalu kebudayaan memiliki unsur. Nah, unsur-unsur yang bisa dikatakan bahwa ini loh merupakan suatu kebudayaan. Nah, yang pertama, peralatan atau perlengkapan hidup. Nah, itu budaya. Lalu mata pencaharian, yang kalau mata pencaharian ini mempengaruhi budaya itu ada misalnya budaya pesisir, ada budaya pedalaman atau daratan. Nah, ini yang bisa dilihat dari mata pencaharian. Lalu ilmu pengetahuan, ini juga dari unsur suatu budaya, dari perkembangan dari pengetahuan manusia itu sendiri. Lalu kemasyarakatan, lalu kepercayaan, bahasa, dan kesenian. Nah, ketujuh unsur budaya atau cultural universal dapat diperkecil lagi tuh. Ya, dapat diperkecil menjadi yang pertama cultural activity. Kegiatan kultural, kegiatan budaya itu sendiri. Lalu trait complex. Apa sih trait complex? Sifat kebudayaan. Jadi sifat yang dicirikan, ya, yang dicirikan dari suatu budaya itu sendiri. Lalu trait sendiri. Trait ini dipisah. Kenapa kok dipisah? Karena dia sifatnya lebih kecil dari trait kompleks. Lalu diturunkan lagi menjadi item. Item ini mencari lebih kecil dari lebih kecil dari yang namanya sifat tadi atau trait. Nah, coba kalian perhatikan deh gambar yang ada di samping. Nah, seperti kegiatan itu, uraikan kegiatan, kamu gambarkan coba. Diuraikan dari yang besar sampai yang kecil, sampai item. Kira-kira apa tuh? Oke, pasti kalian tahu deh. Yang pertama, kalau dari bentuk gambar ini tadi, kamu bisa lihat ini batik. Ya kan? Kalau cultural activity-nya, ini adalah membatik. Kamu lihat ya, membatik. Lalu trait kompleks. Kompleksnya itu apa membatiknya? Membatik itu dibagi lagi, ada batik tulis, ada batik cetak, ada batik di batu, ada batik di dinding, ada batik di mana-mana. Nah, kalau ini kita lihat batik di mana? Ini trait kompleks, sifatnya apa? Oh, batiknya di kain. Nah, lalu sifatnya apa? Di sifatnya ini daerahnya di mana lagi? Dibagi lagi kecil lagi, ya. Dari ini sifatnya apa? Oh, ini tanaman, oh ini binatang. Oh, ini bentuk relief dan sebagainya. Lalu itemnya lebih kecil lagi. Item di sini misalnya binatang jadi burung merak atau burung, lalu digambarkan lagi misalnya dia ornamen digantikan seperti lingkaran atau garis. Nah, ini yang dikatakan sebagai item. Ya. Jadi dari cultural activity, trait kompleks, trait, dan item bisa kalian pahami. Lalu dari fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama adalah hasil karya manusia melahirkan teknologi atau kebudayaan, kebendaan atau sifatnya material. Ini hasilnya loh ya. Jadi kayak apa kalian bisa menyebutkan tuh. Ya kan, apa yang dihasilkan dari kebendaan material tadi. Lalu yang kedua, karya masyarakat yang merupakan perwujudan norma dan nilai-nilai sosial atau custom. Nah, ini hasil yang nanti norma dan nilai ini biasanya fungsi kebudayaan ini mengontrol suatu masyarakat, ya kan? Ya, kayak misalnya, contohnya nih, kalau zaman dahulu wanita nggak boleh duduk di depan pintu karena nanti katanya jauh jodoh. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kayak custom. Lalu di dalam kehidupan terdapat pola-pola perilaku atau struktur sosial, apa yang boleh atau apa yang dilarang. Ya, seperti kalau orang zaman dahulu kalau mau metik bambu,
mau metik bambu itu ada hari-harinya tuh, ya kan? Nah, itulah yang mengatur, itu di struktur sosial. Dan yang mau motong bambu itu juga harus dilihat dulu harinya, lalu siapa yang motong, nggak boleh sembarangan. Nah, itu termasuk di dalam pola perilaku di masyarakat. Seperti yang mau motong hewan kurban, itu harus siapa? Nah, itu. Nah, perilaku-perilaku ini yang dikatakan sebagai untuk memfungsikan kebudayaan. Nah, karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan yang pertama milik bersama. Nggak mungkin dia milik sekelompok orang atau pribadi. Nah, ini. Jadi yang kedua merupakan hasil belajar. Jadi berkembang terus berdasarkan pengetahuan dari masyarakat itu mengembangkan budaya yang sudah ada. Nah, lalu didasarkan pada lambang. Lambang itu simbol. Misalnya kayak contoh. Nah, ini berdasarkan lambang ini bisa kalian lihat gambar berikut. Gambar ini kalian sudah tahu, ini gambar orang sedang bermain rebana. Nah, dulu rebana ini memang milik bersama, siapapun bisa boleh memainkan rebana ini. Nah, ini kan merupakan hasil belajar, rampaknya, nadanya, bentuknya, ini hasil belajar. Kalau satu sama semua kan nggak lucu. Nah, belajar bagaimana supaya bagus, mereka dikembangkan, ada yang besar, ada yang bas, ada yang kotek, dan macam-macam bentuk nama dan namanya. Lalu didasarkan pada lambang. Lambangnya ini apa? Oh, ini katakan rebana itu ya begini. Nah, itulah lambang, ya kan? Lalu mau yang pemain rebana itu harus begini. Nah, itulah lambang. Nah, sekarang dari karakteristik ini, dari gambar ini, budaya yang ada pada gambar di samping ini budaya dari mana? Ayo, siapa yang bisa mungkin jawab ya. Oke, good. Ya kan? Bisa di mana saja sesuai dengan daerahnya. Oke? Nah, lalu sifat kebudayaan. Sifat kebudayaan yang pertama ada universal. Lalu stabil dan dinamis, menentukan kehidupan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada apa? Kung Fu Panda. Nah, Kung Fu Panda. Nah, sifatnya bagaimana kalau ini? Apakah universal? Oke. Apakah stabil dan dinamis? Ya, kalau masyarakat menyukai, dia akan stabil dan dinamis, dia berjalan terus. Apakah menentukan kehidupan? Ya, tentunya. Buat siapa terutama? Ya, buat yang mengkreasi, mencipta dari Kung Fu Panda ini, cerita Kung Fu Panda. Gitu ya. Coba dari penjabaran awal tadi sampai dengan sekarang ini, kalian bisa terangkan coba hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat dan coba beri contohnya. Ada yang bisa? Ya, gampang sekali. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, sistem mata pencaharian. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, sistem ilmu pengetahuan. Lalu bahasa, kesenian, religi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.